Bab 7, Zhang Yina. Di tempat tidur ke-7 atau ke-8 di gerbong lain, 3 orang tidur nyenyak di kiri dan kanan, sementara di tempat tidur bawah hanya ada 4 orang, seorang lelaki tua, 2 lelaki setengah baya, dan seorang gadis muda yang cantik. Lelaki tua berjas Zhongshan itu memiliki rambut hitam dengan sedikit uban, dahi berkilau, dan mata tajam, seolah-olah mampu menembus isi hati seseorang. Perkataannya jelas dan lantang. Meskipun duduk di samping tempat tidur, posturnya menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang telah lama menduduki jabatan tinggi. Penumpang yang lewat merasakan tekanan tak kasat mata darinya, aura yang terbentuk seiring waktu. Di samping lelaki tua itu berdiri seorang gadis cantik dengan gaun merah muda. Rambut panjangnya indah, tubuhnya ramping, dan pinggangnya menawan. Meski belum dewasa sepenuhnya, bibirnya merah muda pucat dan pipinya kemerahan, membuatnya tampak sangat menawan. Wajahnya memancarkan vitalitas muda seperti kuncup bunga yang akan mekar. Kulitnya cerah dengan penampilan yang murni dan polos. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, wajahnya memerah, dan matanya jernih, penuh pesona yang tak terlukiskan. Gadis itu memegang lengan lelaki tua itu dengan kedua tangannya, menundukkan kepala, wajah cantiknya memerah, matanya penuh kasih sayang, terlihat sangat bahagia dan menggemaskan. Di sisi lain lelaki tua itu, 2 lelaki setengah baya duduk malas di tempat tidur. Jika diperhatikan dengan saksama, tangan mereka ditutupi kapalan tebal. Gerakan mereka menunjukkan bahwa mereka jelas ahli bela diri. Meskipun pandangan mereka tertuju keluar jendela, mata mereka yang tajam sesekali mengamati sekitar dengan waspada. Lelaki tua itu adalah Zhang Guohao, komandan daerah militer Tenggara dan mantan kepala keluarga terbesar di Shanghai. Nama Zhang Guohao dikenal luas di kalangan militer dan politik. Bahkan, personel militer asing merasa gentar mendengar namanya. Zhang Guohao bergabung dengan tentara pada usia 17 tahun dan berpartisipasi dalam perang melawan agresi Amerika dan membantu Korea setahun kemudian. Ia juga terlibat dalam perang Tiongkok-India serta perang serangan balik Tiongkok-Vietnam. Dari seorang prajurit biasa, ia bangkit menjadi kepala wilayah militer. Dalam wawancara media, Zhang Guohao sering berbicara terus terang tentang politik internasional. Ia mengkritik Amerika Serikat yang menyerang Irak demi minyak dan mencampuri politik negara lain. Terkait sengketa maritim antara China dan Jepang, Zhang Guohao dikenal merencanakan operasi militer yang membuat Jepang akhirnya tunduk pada pembagian perairan sesuai batas laut PBB. Zhang Guohao juga dikenal tegas dalam melindungi keluarganya. Suatu ketika, seorang pejabat tinggi dari ibu kota mencoba mempermalukan cucunya, Zhang Yina. Setelah mengetahui hal tersebut, Zhang Guohao memerintahkan seseorang untuk mematahkan kaki pejabat tersebut. Keluarganya segera datang meminta maaf dan membawa sang pejabat pergi. Zhang Guohao memperingatkan bahwa jika pria itu kembali ke Shanghai, ia akan dibuang ke muara sungai Yangtze. Wanita muda yang memegang lengan Zhang Guohao adalah cucunya, Zhang Yina. Dia adalah putri tunggal keluarga Zhang yang diperlakukan bak harta karun sejak kecil. Dikenal sebagai salah satu dari 3 mawar Shanghai, banyak pemuda yang ingin mendekatinya, namun dia tidak tertarik pada mereka. Setelah menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi, Zhang Yina ingin pergi jalan-jalan. Karena sudah bosan dengan atraksi di sekitar Shanghai, ia memilih destinasi yang berbeda. Orang tuanya yang sibuk mendirikan perusahaan di luar negeri tidak bisa menemaninya, sehingga Zhang Guohao memutuskan untuk mendampinginya. Mereka berangkat ke desa kuno di Anhui bagian barat yang terdaftar sebagai situs warisan dunia. Untuk menjaga kerahasiaan, mereka ditemani oleh 2 pengawal dan menaiki kereta dari Shanghai ke Suzhou sebelum melanjutkan perjalanan dengan bus ke desa tersebut. Zhang Yina terpesona oleh keunikan rumah-rumah batu di desa itu. Sebagai gadis kota besar, ia merasa takjub dengan sejarah bangunan yang sudah berdiri selama ratusan tahun. Sementara itu, Zhang Guohao tampak sedikit bersemangat, namun cucunya tidak menyadarinya. Ketika Zhang Yina menyadari langkah kakeknya melambat, dia dengan lembut berkata, "Kakek, apakah Anda lelah? Ayo kita duduk di bangku batu di sana." Zhang Guohao mengangguk dan mereka berempat duduk di bangku batu di bawah pohon besar. Mereka duduk di sana hingga matahari terbenam. Saat hari mulai gelap, Zhang Yina dengan enggan meninggalkan desa bersama kakeknya dan kedua pengawal. Mereka kembali ke Shanghai dengan kereta api, membawa kenangan indah dari perjalanan singkat tersebut. 10 detik kehidupan dan kematian. Hua Feng langsung tertarik dengan keterampilan medis yang luar biasa yang dijelaskan dalam buku tersebut. Teknik akupunktur, resep, serta karakteristik penyakit pasien semuanya dicatat dengan cermat.
Yang paling menarik bagi Hua Feng adalah resep dan pengobatan yang dapat menyembuhkan penyakit TLS. Hua Feng menghabiskan sepanjang malam membaca buku kedokteran. Baru pada pukul 7 pagi, ketika sinar matahari menerobos masuk melalui jendela kereta, dia menyadari bahwa fajar telah tiba dan dia telah membaca sepanjang malam. Ah, aku sangat lelah. Hua Feng meregangkan tubuhnya dengan malas, menggosok matanya, dan berniat melanjutkan membaca. Namun, tiba-tiba dia merasa ingin buang air kecil. Saat dorongan itu muncul, rasanya sulit untuk ditahan. Selain itu, menahan buang air kecil berbahaya bagi kesehatan. Menurut survei, 30% pasien uremia disebabkan oleh kebiasaan menahan kencing. Sebagai seorang dokter yang sangat terampil, Hua Feng memahami risiko itu dan bahkan memiliki beberapa resep pengobatan untuk penyakit ginjal. Aku tidak bisa menahannya lagi, pikir Hua Feng. Dia menyimpan buku itu, turun dari ranjang atas, mengenakan sepatu kain, lalu berjalan menuju toilet. Namun, sesampainya di sana, dia mendapati kedua toilet penuh, dengan antrean panjang yang membuat frustrasi. Kenapa orang sebanyak ini di toilet? Berapa lama lagi aku harus menunggu? Aku sudah tidak tahan, gumam Hua Feng sambil menggigit bibir. Tiba-tiba, dia melihat pintu antar gerbong terbuka. Banyak penumpang melihatnya, tetapi tak satu pun berani berjalan ke sana, mungkin mengira gerbong di sisi lain juga sama penuhnya. Semoga di sana tidak seramai di sini. Aku harus mencoba. Namun, saat Hua Feng melangkah mendekat, dia mendapati antrean sama panjangnya. Saat hendak berbalik, pintu gerbong lain terbuka, dan seorang kondektur masuk sambil mendorong troli makanan. Sarapan sudah tersedia. Ada roti, susu, jagung, telur, dan mie instan. Penumpang yang membutuhkan, siapkan uang receh, seru kondektur. Apa yang kamu mau untuk sarapan? Aku harus buang air kecil, jawab Hua Feng singkat sambil berjalan cepat melewati kondektur. Sebelum kondektur sempat bereaksi, Hua Feng sudah berlari. Hei, penumpang tidak boleh sembarangan masuk ke gerbong lain, teriak kondektur, tetapi Hua Feng sudah hilang dari pandangan. Sesampainya di toilet gerbong berikutnya, Hua Feng mendapati seorang wanita baru saja keluar. Tanpa ragu, dia langsung masuk, menutup pintu, dan melepaskan hajatnya. Ah, lega sekali. Setelah selesai, Hua Feng mencuci tangan dan membasuh wajah. Beberapa menit kemudian, dia keluar dengan perasaan segar. Saat berjalan kembali ke gerbongnya, pandangannya tertumbuk pada pemandangan yang membuat hatinya tersentuh. Di antara ranjang ke-7 dan ke-8, seorang gadis muda yang cantik menangis terseduh-seduh sambil memeluk seorang lelaki tua. Wajahnya penuh kesedihan. Dua pria paruh baya di dekat mereka terlihat cemas meskipun tidak menangis. Ternyata, semalam Zhang Yina, gadis muda itu, tertidur setelah naik kereta. Zhang Guohao, lelaki tua yang bersamanya, duduk di samping dan tidak beristirahat sepanjang malam. Pandangannya kosong, tertuju keluar jendela, seolah mengenang masa lalu. Banyak orang tidak tahu, bahkan anggota keluarga Zhang Guohao sendiri tidak menyadari bahwa rumah leluhur pria tua itu berada di sebuah desa kuno yang indah di wilayah barat Anhui. Selama Perang Tiongkok-Jepang, ayahnya, Zhang Haitao, ditangkap dan disiksa hingga tewas oleh tentara Jepang sebelum Zhang Guohao lahir. Zhang Guohao dibesarkan oleh ibunya dengan penuh perjuangan. Saat berusia 17 tahun, dia bergabung dengan Tentara Pembebasan Rakyat atas dorongan ibunya. Namun, ketika akhirnya dia bisa kembali ke kampung halaman, dia mendapat kabar dari penduduk desa bahwa ibunya telah meninggal karena sakit 2 tahun setelah dia pergi. Dalam surat yang ditinggalkan ibunya, terungkap bahwa wanita itu jatuh sakit akibat kerja keras selama bertahun-tahun tanpa ada uang untuk berobat. Takut tidak ada yang merawat Zhang Guohao setelah kepergiannya, sang ibu mengirimnya ke militer dengan harapan putranya tidak akan menyalahkannya. Zhang Guohao tidak pernah menyalahkan ibunya. Dia tahu bahwa tanpa keputusan itu, dia tidak akan mencapai prestasi yang dia miliki sekarang. Selama bertahun-tahun, Zhang Guohao tidak pernah berani kembali ke kampung halamannya. Ia takut tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Ibunya telah begitu menderita, tetapi ia tidak mampu memberikan kehidupan yang layak bagi ibunya. Namun, seiring bertambahnya usia, kerinduan akan ibu dan kampung halamannya semakin menguat. Mungkin setiap orang Tiongkok memiliki perasaan untuk kembali ke akar mereka.
Yang lebih sering terlintas dalam pikiran Zhang Guohao adalah saat kecil, ketika ia duduk di bangku batu di bawah pohon belalang besar, menunggu ibunya memanggil untuk makan malam. Duduk di sana sepanjang sore mengingatkannya pada banyak hal, membuat emosinya terus bergejolak, sedih, berduka, dan penuh kenangan. Pagi itu, jam 7. Zhang Yina terbangun dari tidurnya. Malam sebelumnya ia bermimpi indah, bertemu pangeran tampan di sebuah desa cantik di Anhui bagian barat. Melihat kakeknya duduk di sebelahnya, ia mengira Zhang Guohao sudah bangun. Padahal, Zhang Guohao tak tidur sepanjang malam meskipun kedua pengawalnya telah membujuknya untuk beristirahat. "Kakek, bangun pagi sekali," ujar Zhang Yina ceria. "Cucu perempuan, haha. Kalau orang sudah tua, mereka tak ingin tidur. Mereka takut kalau tidur sedetik saja, akan kehilangan sedetik hidup mereka," balas Zhang Guohao dengan senyum samar. "Kakek tidak tua, masih muda sekali. Aku tak ingin mengakuinya, tapi tetap saja aku sudah tua. Sekarang dunia ini adalah milik anak-anak muda. Kakek, kenapa ingin mengajakku ke tempat yang indah ini? Apa kakek pernah ke sini sebelumnya? Ah, alangkah baiknya kalau kampung halamanku seperti ini." Zhang Yina terus berbicara tanpa menyadari bahwa ekspresi kakeknya berubah. Ketika ia menyebut kampung halaman, wajah Zhang Guohao mendadak pucat pasi. Napasnya sesak, dan kedua tangannya terkulai lemas. "Kakek! Kakek! Ada apa? Jangan menakutiku!" teriak Zhang Yina panik. Kedua pengawal segera membantu Zhang Guohao berdiri, tetapi mereka bukan dokter dan tak tahu harus berbuat apa. Andai cedera itu eksternal, mereka mungkin bisa menangani, tetapi ini berbeda. Sementara itu, kereta melaju kencang di atas sungai Yangtze. Tidak ada fasilitas medis terdekat. Mereka bertiga hanya bisa panik tanpa tahu solusi pasti. "Paman, tolong lakukan sesuatu untuk menyelamatkan kakekku," Zhang Yina memohon sambil terisak. Saat suasana panik itu berlangsung, Hua Feng yang baru keluar dari toilet melihat kejadian tersebut. Penumpang lain menjauh karena takut terlibat. Beberapa yang baik hati hanya berniat memanggil kondektur. "Minggir! Aku dokter, aku bisa menolong," seru Hua Feng sambil mendekat. Namun, seorang pengawal menghalanginya. Mereka tidak percaya seorang pemuda seperti Hua Feng benar-benar dokter. Tetapi Hua Feng tetap tenang, menatap Zhang Yina, dan berkata, "Percayalah padaku, aku pasti akan menyembuhkan kakekmu." Entah kenapa, Zhang Yina merasa yakin. Tatapan penuh keyakinan dari Hua Feng membuatnya tanpa sadar mengangguk. "Biarkan dia mencoba," ujar Zhang Yina mantap. Hua Feng segera memeriksa denyut nadi Zhang Guohao. Ia menemukan bahwa lelaki tua itu mengalami gangguan pernapasan akibat kelelahan emosional dan luka dalam yang kambuh. Lelaki tua ini kurang istirahat dan terlalu emosional. Luka lamanya kambuh dan menyumbat saluran pernapasannya, jelas Hua Feng. Kedua pengawal akhirnya mempercayai Hua Feng. Meski masih waspada, mereka mematuhi perintahnya. "Buka baju pasien," perintah Hua Feng. Ketika baju Zhang Guohao terbuka, tubuhnya penuh bekas luka. Hua Feng menduga lelaki tua itu adalah seorang prajurit. "Saya harap dia seorang prajurit, bukan bos gangster," pikirnya. Hua Feng segera memusatkan pikiran, menutup mata, lalu menentukan titik akupunktur Tianshu di dada pasien. Dengan teknik cepat dan presisi, ia menusukkan jarum perak ke titik tersebut, memutar jarum secara perlahan hingga gas merah keluar dari tubuh lelaki tua itu. Perlahan, warna bibir Zhang Guohao berubah dari pucat menjadi merah darah. Setelah mengeluarkan jarum perak, Hua Feng berkata, "Letakkan kotak dekat mulutnya. Kalau dia memuntahkan sesuatu, dia akan baik-baik saja. Berikan saya kertas dan pena untuk menulis resep." Seorang kondektur yang kagum segera memberikan pena dan kertas kepada Hua Feng. Setelah menulis resep, Hua Feng menyerahkannya kepada pengawal lalu kembali ke tempat tidur di gerbongnya. Tidak sampai 10 detik setelah Hua Feng pergi, Zhang Guohao membuka matanya. Ia terbatuk keras, memuntahkan darah dan dahak berbau busuk ke dalam kotak kosong. Napasnya kembali normal, dan wajahnya tampak lebih segar. Kondektur, pengawal, dan Zhang Yina tertegun. Mereka baru saja menyaksikan keajaiban yang dilakukan oleh seorang pemuda yang sebelumnya mereka ragukan. Bab 9, Kedatangan pertama di Shanghai. Setelah Zhang Guohao meludahkan gumpalan darah itu, dia perlahan membuka matanya. Melihat ekspresi gugup cucunya, Zhang Guohao menyadari betapa berbahayanya kondisinya tadi. Dia sendiri tidak tahu mengapa tiba-tiba merasa seolah berada di ambang kematian, seperti ditarik mendekat ke gerbang neraka, lalu mendadak diselamatkan. Ada sesuatu yang mengganjal di mulutnya, dan tanpa sadar dia meludahkannya. Setelah itu, pikirannya kembali jernih. "Kakek,
tadi kau baik-baik saja, bagaimana bisa tiba-tiba jadi seperti ini? Kau membuatku takut setengah mati, seru Zhang Yina dengan cemas. Tidak apa-apa. Ini hanya kambuhnya cedera lama, ujar Zhang Guohao menenangkan, meski sebenarnya setengah jujur. Cedera itu memang menjadi kekhawatirannya selama bertahun-tahun. Ia telah mendatangi banyak dokter terkenal, tapi tidak ada yang berhasil menyembuhkannya. Namun, kali ini dia merasa cederanya benar-benar sembuh total. Siapa dokter hebat yang menyembuhkanku tadi, cucu? Tanya Zhang Guohao penuh rasa terima kasih. Zhang Yina teringat pada anak laki-laki seusianya yang telah menyelamatkan kakeknya. Wajahnya memerah membayangkan saat bocah itu memegang bahunya. Namun dia tidak tahu kapan anak itu pergi. Dia? Seorang anak muda? Zhang Guohao terkejut. Ketiga orang di dekatnya tak bisa menahan tawa mendengar pertanyaan Zhang Guohao. Ada apa? Kenapa tertawa? Di mana dia? Aku harus berterima kasih padanya. Dia menyembuhkan penyakitku yang sudah bertahun-tahun ini, ujar Zhang Guohao dengan bingung. Kakek, aku tidak tahu kemana dia pergi. Setelah menyembuhkanmu, dia langsung pergi diam-diam. Aku terlalu khawatir padamu, jadi tidak sempat memperhatikannya. Dan, kakek, dia masih muda. Bagaimana mungkin dia dokter tua terkenal yang kau maksud? Zhang Guohao menoleh ke arah kedua pengawalnya. Komandan, apa yang dikatakan Nona benar. Anak itu tidak lebih dari 20 tahun, jelas salah seorang pengawal. Dia tampaknya dokter tradisional Tiongkok. Dia menggunakan terapi akupunktur yang sangat aneh. Gas berwarna merah keluar dari jarumnya, dan kulit Anda perlahan memerah kembali. Itu luar biasa, tambah pengawal lainnya dengan kagum. Di usianya yang masih muda, dia sudah memiliki keterampilan medis yang hebat. Dia menyelamatkan hidup tanpa meminta imbalan apapun. Dia pasti orang luar biasa, gumam Zhang Guohao terkesan. Kakek, apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Zhang Yina. Haha, aku hanya ingin bertemu dokter muda ajaib itu. Tapi dia mungkin menganggapku orang tua yang merepotkan. Berani sekali dia? Kalau dia meremehkan kakek, aku akan menghajarnya, seru Zhang Yina dengan gemas, mengepalkan tangan kecilnya. Melihat tingkahnya, ketiga orang di dekatnya tertawa. Sementara itu, Hua Feng kembali ke tempat tidurnya dan langsung tertidur karena kelelahan. Pukul 10 pagi, Hua Feng terbangun oleh suara anak kecil. Kakak, bangun dan makan, panggil anak itu dengan manis. Tadi malam, Hua Feng telah menyembuhkan penyakit anak itu tanpa meminta bayaran sepeser pun. Sebagai rasa terima kasih, ayahnya membelikan makanan untuk Hua Feng. Ayo bangun, kalau makanan dingin nanti tidak enak, ujar ayah anak itu. Paman, bibi, ini terlalu merepotkan kalian, ujar Hua Feng malu. Setelah mencuci muka, mereka makan bersama dengan riang. Setelah makan, Hua Feng melihat jam di pergelangan tangannya. Masih ada 1,5 jam sebelum kereta tiba di Shanghai. Setelah mengobrol sejenak dengan keluarga itu, dia kembali ke tempat tidurnya. Mengingat pesan ayah anak itu tentang banyaknya pencuri di stasiun Shanghai, Hua Feng waspada. Dia memiliki uang kuliah sebesar 10.000 yuan di sakunya. Maka dia menulis sesuatu di kertas, melipatnya rapi, dan menyimpannya di tas hitam kecil. Pukul 11.30 pagi, kereta perlahan berhenti di stasiun Shanghai. Kota terbesar di Asia itu adalah pusat ekonomi dan perdagangan Cina dengan pesona budaya modern yang mendalam. Saat keluar dari kereta, Hua Feng berjalan menuju pintu keluar sambil membawa ranselnya. Namun seorang pencuri berwajah licik diam-diam mengikutinya. Setelah beberapa langkah, pencuri itu mendekati Hua Feng dan dengan cepat merogoh saku celananya, mengambil tas hitam tersebut. Maaf telah menyenggol, kata pencuri itu dengan pura-pura sopan lalu berjalan menjauh. Hua Feng menyadari tasnya hilang dan hanya bisa menghela napas pasrah. Sayang sekali, masyarakat ini, gumamnya kecewa. Bab 10, Pencuri yang Sial. Tepat saat pencuri itu hendak pergi dengan gembira, seorang polisi berpakaian preman yang sudah mengamatinya sejak lama langsung memegang erat tangannya. Heh, kamu ngapain? Tanya pencuri itu dengan suara keras dan wajah muram. Jangan bergerak. Aku polisi. Sudah lama aku mengawasimu, tegas polisi itu sambil mengeluarkan borgol dan memborgol tangan pencuri tersebut. Paman polisi, tolong lepaskan aku. Aku ini warga negara yang baik, kata pencuri itu dengan suara manis, mencoba membujuk. Namun polisi itu tetap membawanya pergi tanpa peduli. Apa kau punya bukti? Teriak pencuri itu, berusaha membela diri. Polisi berpakaian preman mengeluarkan tas hitam dari saku pencuri dan mengguncangnya di depan wajahnya. Ini buktinya. Lepaskan aku. Kau tahu siapa aku? Jiu Ye dari Shanghai adalah kakakku. Kalau sesuatu terjadi padaku,
Kau akan menderita, ancam pencuri itu dengan nada tinggi. Kita bicarakan nanti di kantor polisi, jawab polisi itu dengan santai sambil menyeret pencuri ke mobil patroli. Di sisi lain, Hua Feng sudah menghilang dari keramaian tanpa jejak. Untuk menangani aksi pencurian di tempat-tempat ramai seperti stasiun kereta api dan bandara, polisi Shanghai pun mengerahkan banyak personel berpakaian preman. Polisi yang menangkap pencuri tadi bernama Wang Gang. Wang Gang adalah anggota Brigade Polisi Kriminal Kota. Awalnya, ia merasa menangkap pencuri bukan tugas yang cocok baginya. Namun karena tidak ada kasus besar dan tekanan dari atasannya cukup tinggi, dia memutuskan untuk berjaga di stasiun kereta. Siapa sangka keberuntungannya membawa hasil. Ia berhasil menangkap satu pencuri untuk dilaporkan. Ketika Wang Gang kembali ke Biro Keamanan Umum Kota, dia melihat Kapten Wu Lin keluar dari kantor dengan sepatu hak tingginya. Wu Lin adalah wanita tinggi dengan postur 170 cm. Dalam balutan seragam polisi, tubuhnya terlihat atletis dan tegas. Rambut panjang hitamnya tergerai rapi. Langkahnya yang penuh percaya diri membuatnya tampak heroik. Namun jika menatap matanya yang tajam dan memikat, hanya dengan senyuman, ia bisa membuat siapapun terpesona. Tidak banyak yang tahu alasan Wu Lin menjadi Kapten Brigade Polisi Kriminal tepat setelah lulus dari Akademi Kepolisian. Beberapa orang mengira Wu Lin hanyalah gadis muda yang mudah diganggu. Namun ketika seorang pria kaya mencoba menipunya, ia langsung menendang pria itu hingga masuk rumah sakit. Pria kaya itu kehilangan kemampuan seksualnya dan harus pergi ke Thailand untuk menjalani operasi pergantian kelamin. Konon, ia kemudian terpilih sebagai salah satu dari 10 waria terbaik di Thailand. Tentu saja, bagian pertama cerita itu benar. Namun, kisah tentang waria yang tersebar di bagian akhir hanyalah rumor yang disebarkan sebagian orang. Tidak ada yang tahu mengapa pemuda kaya itu tidak pernah membalas dendam pada Wu Lin. Sejak kejadian itu, tidak ada yang berani menimbulkan masalah dengannya. Meskipun Wu Lin dikenal sebagai salah satu dari 3 bunga mawar Shanghai, kebanyakan orang segan untuk mengejarnya. Kapten, hari ini saya menangkap ikan air, ujar Wang Xiaogang sambil melemparkan tas hitam yang dipegangnya ke arah Wu Lin. Apa yang kau lihat? Kalau terus menatap seperti itu, aku akan menyeretmu dan memberimu makan pada anjing. Wu Lin berkata dengan kasar kepada pencuri yang memandangnya penuh nafsu. Ketika memasuki kantor polisi dan melihat Wu Lin, polisi wanita muda yang cantik, mata pencuri itu hampir keluar dari kepalanya. Ia bahkan menelan ludah sambil terpaku menatapnya. Dia merasa seolah-olah telah sampai di surga. Namun, Wu Lin yang tegas segera berteriak padanya, membangunkannya dari lamunan. Pencuri itu akhirnya sadar bahwa dia sedang dibawa untuk diinterogasi di kantor polisi. Nama? Tanya Wu Lin tegas. Wang Erxiao. Sial, kau berani menyebut dirimu Wang Erxiao? Wang Erxiao adalah pahlawan kecil yang berjuang melawan Jepang, seru seorang polisi yang berdiri di dekatnya dengan nada keras. Jenis kelamin? Dengan adik laki-laki, jawab pencuri itu asal. Apa maksudmu? Laki-laki, sahut pencuri itu dengan nada jengkel. Tahu aku laki-laki, masih juga bertanya. Sial, polisi ini memang cari masalah, pikirnya kesal. Alamat, kamar 4, Jalan 20, Distrik 20, Shanghai. Kejahatan? Pencuri itu terdiam, tidak berani menjawab. Dia tahu jika mengaku, hukuman penjara menantinya. Wu Lin mengambil tas hitam yang dilemparkan Wang Gang kepadanya. Awalnya, dia mengira tas itu penuh dengan uang tunai. Namun saat membukanya, ia hanya menemukan sebuah koran yang terlipat rapi dan 2 lembar kertas di sampingnya. Wu Lin berharap tidak ada bukti yang bisa menjerat Wang Erxiao. Namun, begitu membuka kedua lembar kertas itu, ia langsung terpikat dengan isinya. Tulisan tangan di sana sangat indah, dan isi pesan tersebut membuatnya tersenyum geli. Surat untuk sang pencuri. Kepada pencuri yang terhormat. Halo, pertama-tama, saya merasa terhormat dapat memperkenalkan diri kepada Anda. Jika Anda membaca surat ini, berarti saya telah menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang dilindungi oleh Anda. Sayangnya, di dalam tas ini tidak ada sepeser pun uang. Jika tas ini berguna bagi Anda, saya turut berbahagia. Daripada menyalahkan diri sendiri karena kurang waspada, lebih baik saya memuji keterampilan luar biasa Anda. Selama proses pencurian, saya benar-benar tidak menyadari apapun, seolah-olah telah dibius. Melalui televisi, internet, surat kabar, dan media lainnya, kami telah mendengar tentang latihan keras dan pengalaman praktis Anda dalam mencuri barang orang lain tanpa diketahui. Keterampilan Anda tidak hanya memuaskan rasa penasaran kami, tetapi juga memancing rasa hormat.
Dalam kondisi yang sulit dan bahkan kejam, Anda telah mengembangkan kemampuan yang luar biasa, stabil, akurat, dan efektif. Dalam masyarakat saat ini, tanpa keahlian dan kerja keras, seseorang akan tersingkir dalam persaingan. Seperti yang dikatakan Darwin, yang terkuatlah yang akan bertahan. Menghadapi keberanian dan kemampuan Anda, saya merasa bahwa mencegah pencurian lebih sulit daripada mendaki gunung. Seiring dengan perkembangan ekonomi sosialis, Komite Sentral Partai dan Dewan Negara telah menetapkan tujuan membangun masyarakat yang harmonis. Sebagai anggota masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada tujuan tersebut. Oleh karena itu, saya ingin memberikan beberapa saran yang mungkin berguna bagi pekerjaan dan kehidupan Anda. Persaingan yang ketat dan kemajuan peradaban sosial tidak lagi memungkinkan seseorang bekerja sendiri. Bekerja tanpa sistem yang jelas hanya membawa risiko dan bencana. Bukan hal yang aneh jika pencuri tertangkap basah dan dipukuli sebagai balasan. Oleh karena itu, membentuk kelompok yang terorganisasi dengan baik dapat menjadi solusi, di mana yang bekerja keras mendapat lebih banyak dan yang malas tidak mendapat apapun. Setiap profesi memiliki kode etiknya sendiri. Seorang dokter, misalnya, memiliki tugas menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Mereka tidak boleh meninggalkan kain kasa di perut pasien hanya karena tidak menerima amplop hadiah. Demikian pula, pencuri yang profesional hanya mengambil uang dan pergi tanpa mengambil barang lain yang tidak perlu. Saya pernah membaca laporan tentang pencuri yang mengembalikan dokumen penting korban setelah mengambil uangnya. Tindakan seperti itu menunjukkan adanya etika profesional yang tinggi. Hidup adalah proses pembelajaran yang terus-menerus. Ungkapan, belajar sepanjang hayat, berlaku untuk semua profesi, termasuk pencuri. Tingkatkan moralitas dan tanggapi panggilan negara untuk melindungi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Jangan paksa anak-anak bekerja di industri berisiko tinggi. Mereka, seperti semua anak di dunia, berhak atas masa kecil yang cerah tanpa penderitaan. Demikian surat ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi bagi masa depan Anda. Hormat saya, seorang korban yang terhormat. Bab 11, Senior Cantik. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa yang baru tiba di Shanghai tahu bahwa akan ada pencuri yang mencoba mencuri barang-barangnya? Bisakah dia meramal masa depan? Pikir Wu Lin. Ketika Wang Ersia keluar dari kantor polisi, ia bingung apakah harus berterima kasih atau memarahi Hua Feng. Di dalam kantor, ia terpaksa membaca surat itu sebanyak 20 kali hingga hafal di luar kepala. Dalam hati, Wang Ersia bersumpah bahwa ia tidak akan pernah bertemu Hua Feng lagi, dan tidak akan menjadi pencuri lagi seumur hidupnya. Sesampainya di sisi tenggara stasiun kereta api, Hua Feng mendapati banyak universitas sedang menyambut mahasiswa baru. Ia melihat beberapa papan nama universitas: Universitas Fudan, Universitas Tongji, Universitas Jiaotong. Di bawah pohon dekat meja penerimaan, seorang gadis dengan gaun putih bersih tengah membaca buku dengan tenang. Dari kejauhan, gadis itu tampak berusia sekitar 19 atau 20 tahun, dengan wajah oval, mata gelap berbinar, pipi merona, dan lesung pipit kecil yang membuatnya terlihat manis. Gaun putih yang ia kenakan hanya mencapai lutut, dengan ikat pinggang yang menonjolkan pinggang rampingnya. Wajahnya berseri, kulitnya lembut, dan senyumannya yang tipis memancarkan pesona yang elegan. Hua Feng merasa heran. Universitas sebesar ini, kenapa hanya ada satu mahasiswa yang menyambut mahasiswa baru? Namun, ia tetap berjalan mendekat. Permisi, apakah ini meja penerimaan mahasiswa baru? Tanya Hua Feng sambil mengetuk meja. Gadis itu meletakkan bukunya, mendongak, dan tertegun sebelum akhirnya tersenyum hangat. Ya, saya Wang Sui, mahasiswa angkatan 2003 dari Fakultas Bahasa Asing. Saya bertugas menerima mahasiswa baru tahun ini. Halo, senior. Saya Hua Feng, mahasiswa baru jurusan Hubungan Internasional. Bagaimana cara mendaftar? Tanya Hua Feng dengan sopan. Orang yang bertanggung jawab sudah pergi makan siang. Kampus fakultas saya ada di Suhui, sedangkan fakultas Anda di Jalan Huashan. Saya belum pernah ke sana, tapi saya tahu jalan. Biar saya antar, kata Wang Sui penuh semangat. Apa yang akan terjadi jika senior pergi dan tidak ada orang lain di sini? Tanya Hua Feng bingung. Haha, tadi pagi sudah banyak yang datang. Kebanyakan anak-anak orang kaya di Shanghai biasanya datang dengan mobil, sementara yang dari provinsi lain biasanya diantar orang tua mereka. Seharusnya sekarang sudah tidak ada mahasiswa lagi. Wang Sui mengambil brosur klub dan berjalan maju. Kenapa masih berdiri di sana? Tanyanya kepada Hua Feng yang tampak linglung.
Hua Feng merasa senior ini agak aneh. Apakah saya benar-benar tampan atau hanya beruntung dalam cinta, pikirnya. Namun bayangan Zhuang Xioli membuatnya segera mengenyahkan pikiran itu. Mengapa kamu tidak ikut? Tanya Wang Sui dengan nada sedikit kesal. Senior, jangan repot-repot. Saya bisa mencarinya sendiri. Kenapa cerewet banget sih? Gumam Wang Sui dalam hati sambil mengikuti Hua Feng. Senior, kamu belum makan? Kalau begitu, makan dulu saja. Aku akan marah kalau tidak mengajakmu makan dulu. Hua Feng akhirnya mengikuti Wang Sui. 10 menit kemudian, mereka tiba di sebuah hotel bintang 5. Melihat resepsionis berdiri di pintu, Hua Feng melirik tasnya dan berpikir, berapa biaya makan di sini? Apakah biaya kuliahku cukup? Senior, ayo kita makan di tempat lain saja, kata Hua Feng ragu. Wang Sui menatapnya bingung. Saat itu, seorang pria muda dengan sepatu kulit buaya dan setelan mahal keluar dari BMW, diikuti seorang wanita berpakaian menggoda. Pria itu membetulkan dasinya dan memasukkan tangannya ke saku celana dengan gaya sombong. Ketika melewati Hua Feng, pria itu memandangnya dengan penghinaan. Dasar orang desa, kalau tidak punya uang jangan ganggu aku. Pria itu kemudian menatap Wang Sui dengan pandangan cabul. Wang Sui mendengus dan buru-buru bersembunyi di belakang Hua Feng. Hua Feng mengerutkan kening, siap melindungi senior cantiknya. Bab 12, Melewati Angin, 1. Nona, kenapa repot-repot dengan orang malang ini? Kalau Anda tidak keberatan, saya akan dengan senang hati mengundang Anda makan siang bersama saya, ujar pria muda itu dengan senyum penuh sanjungan. Ya, merupakan suatu kehormatan bisa diundang oleh Tuan Wu dari Shanghai. Terimalah undangan ini, tambah wanita muda di sebelahnya dengan nada tergesa-gesa. Meski tersenyum ramah, dalam hatinya ia sudah mengutuk Wang Sui ratusan kali. Siapa yang mau makan siang dengan orang mesum seperti dia? Ujar Wang Sui tanpa ekspresi. Orang-orang yang lewat mendengarnya dan menatap pemuda itu dengan penuh kebijaksanaan. Wajah pemuda itu memerah karena marah. Ia menatap tajam ke arah Hua Feng dan Wang Sui sebelum melangkah masuk ke hotel bersama wanita muda tadi. Maaf, ucap Wang Sui. Senior, dia benar. Ayo pergi. Aku benar-benar tidak punya cukup uang untuk mentraktirmu makan di sini, kata Hua Feng. Siapa yang memintamu mentraktirku? Cepat masuk. Aku masih punya uang untuk ini, balas Wang Sui tegas. Dengan sedikit ragu, Hua Feng mengikuti Wang Sui masuk ke hotel Shanghai. Begitu masuk, ia langsung terpesona oleh kemegahan interiornya. Langit-langit hotel dihiasi lampu kristal yang memancarkan cahaya lembut. Lukisan-lukisan karya seniman terkenal menghiasi dinding, dan lantai marmer putih berkilau dilapisi karpet merah. Dari jendela besar, terlihat kapal pesiar yang melintas di sungai Huangpu. Hua Feng yang mengenakan pakaian sederhana dan membawa ransel terlihat mencolok di antara para tamu yang berpakaian rapi. Seorang pelayan mendekat dengan sopan. Tuan, izinkan saya menyimpan tas Anda. Senior, aku bisa membawanya sendiri, jawab Hua Feng tegas. Pelayan itu tersenyum kaku namun tetap ramah. Ini bagian dari layanan kami. Namun Hua Feng tetap mempertahankan tasnya erat-erat, membuat suasana menjadi sedikit canggung. Kamu punya harta karun di dalam tas itu, gurau Wang Sui sambil tersenyum. Biarkan saja dia membawa tasnya. Tolong carikan meja dekat jendela. Baik, Nona. Silakan ikuti saya. Pelayan itu membawa mereka ke meja dekat jendela. Hua Feng segera menyadari bahwa pemuda sombong tadi terus memandang Wang Sui dengan tatapan penuh nafsu. Wang Sui memeriksa menu dan menyerahkannya kepada Hua Feng. Kamu pilih saja. Hua Feng melihat harga-harga makanan yang membuatnya terkejut. Nasi harum Thailand, 88 yuan per porsi. Sayuran tumis, 99 yuan untuk setumpuk kecil, pikirnya terkejut. Apa piring-piring ini terbuat dari emas? Ia langsung menutup menu dengan canggung. Tuan, jika menu ini tidak cocok, saya bisa merekomendasikan menu lain. Ada masakan Prancis, Jepang, dan Korea juga, tawar pelayan ramah. Senior, kamu pesan saja. Aku tidak tahu apakah ini sesuai dengan seleramu. Baiklah. Ada menu set yang enak, tanya Wang Sui kepada pelayan. Kami punya paket pasangan seharga 8.888 yuan. Sangat populer di kalangan tamu muda, jelas pelayan dengan senyum profesional. Wang Sui dan Hua Feng tersipu mendengar kata, pasangan. Namun Wang Sui segera menguasai dirinya. Pesan satu, kata Wang Sui tanpa ragu. Tak lama kemudian, makanan datang. Wang Sui makan dengan anggun, sementara Hua Feng terdiam memikirkan biaya makan yang lebih mahal dari pendapatan keluarganya selama 4 tahun. Untuk mencairkan suasana, Wang Sui bertanya, Hua Feng,
Di mana rumahmu? Di Suzhou, Anhui, kampung halaman Huatuo. Huatuo, sang tabib legendaris. Apa kamu menguasai ilmu pengobatan? Haha, hanya sedikit. Rencanamu selama kuliah? Belajar? Apalagi, kuliah itu tidak seperti sekolah menengah. Kamu harus ikut kegiatan klub yang bermanfaat. Itu akan berguna di masa depan. Baik, senior. Saya mengerti. Keduanya terus makan sambil berbincang. Wang Sui terlihat anggun dan alami, menunjukkan bahwa ia berasal dari keluarga terpandang. Di sisi lain ruangan, pemuda tadi terus memandang Wang Sui dengan tatapan tidak sopan. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Pemuda itu menatap Wang Sui sambil dengan santai menggunakan sumpit untuk memasukkan sepotong daging ikan yang masih ada tulangnya ke dalam mulut. Ia kemudian menuangkan segelas anggur ke mulutnya. Ah, sakit sekali, teriaknya keras. Ia spontan menjatuhkan sumpit dari tangannya dan mengambil sebotol anggur, lalu menuangkannya ke mulut. Namun, tulang ikan itu tetap tersangkut di tenggorokannya. Para tamu yang sedang menikmati makan malam langsung menoleh. Seorang pelayan hotel bergegas mendekat dan bertanya dengan sopan, "Tuan, ada apa?" "Panggil dokter. Pacarku tersedak tulang ikan," seru wanita muda di sebelahnya dengan panik. "Baik, segera saya panggil," jawab pelayan tersebut. Dokter hotel tiba dengan cepat, tetapi setelah memeriksa kondisi pemuda itu, ia hanya bisa menggelengkan kepala. "Tuan, maaf. Tulang ikan itu tersangkut terlalu dalam, dan saya tidak dapat menanganinya di sini. Anda harus segera pergi ke rumah sakit." Pemuda itu merintih kesakitan. Ia sadar bahwa memandangi wanita cantik bisa membawa petaka. Sementara itu, Hua Feng yang menyaksikan kejadian tersebut tahu persis apa yang terjadi. Namun, ia memilih tidak langsung membantu karena ingin memberikan pelajaran pada pemuda itu atas kekasarannya. Manajer umum hotel, yang turun langsung dari lantai atas, segera menangani situasi. "Tuan Wu, saya mohon maaf atas kejadian ini. Saya akan meminta Lu Er mengantar Anda ke rumah sakit," ujarnya sopan. Namun Wu Jing, pemuda itu, tidak peduli dengan statusnya. "Aduh, sakit sekali. Ini hotel bintang 5 yang buruk. Bahkan tidak ada dokter yang kompeten." Wajah manajer umum berubah mendengar umpatan Wu Jing. Ketika Wu Jing bersiap keluar dengan marah, Hua Feng mendekatinya. "Saya seorang dokter. Saya bisa menyembuhkan Anda sekarang," kata Hua Feng santai. Wu Jing menatapnya dengan kesal. "Kalau begitu, kenapa dari tadi tidak langsung menolong? Ini sakit sekali. Kalau kau percaya padaku, kau akan sembuh dalam 10 detik, ujar Hua Feng penuh percaya diri. Para tamu mulai memperhatikan mereka dengan rasa ingin tahu. "Baiklah, lakukan cepat," seru Wu Jing yang sudah tidak tahan lagi. "Pelayan, tolong ambilkan bebek mentah dan beberapa irisan jahe," pinta Hua Feng. Pelayan segera bergegas ke dapur. Tak lama kemudian, mereka membawa bebek dan jahe yang diminta. Hua Feng mengambil mangkuk bersih dan menggantungkan bebek terbalik setelah memasukkan irisan jahe ke dalam mulut bebek. Beberapa detik kemudian, air liur bebek menetes ke dalam mangkuk. Ia menyerahkan mangkuk itu kepada Wu Jing yang menatapnya dengan curiga. "Kau ingin aku minum ini?" tanyanya dengan wajah masam. "Minumlah segera. Tulang ikannya akan larut," tegas Hua Feng. Dengan ragu, Wu Jing meminum air liur bebek tersebut. Meski baunya amis, perlahan rasa nyeri dan gatal di tenggorokannya hilang. "Bagaimana sekarang?" tanya Hua Feng. "Sudah sembuh. Luar biasa," seru Wu Jing gembira. Para tamu yang menyaksikan kejadian itu langsung bertepuk tangan. Manajer umum hotel segera memanfaatkan momen itu. "Terima kasih kepada dokter muda ini. Untuk menghargai bantuannya, hotel kami akan memberikan hidangan tambahan gratis untuk semua tamu malam ini." Wu Jing mendekati Hua Feng dengan senyum canggung. "Terima kasih. Mari berteman." "Tidak perlu. Saya hanya membantu siapa saja yang membutuhkan," jawab Hua Feng datar. Wu Jing terdiam sejenak sebelum membawa wanita muda itu keluar dengan wajah masam. Setelah mereka pergi, Wang Sui menegur Hua Feng. "Kamu tidak seharusnya menolak orang secara langsung. Itu bisa membawa masalah bagimu." "Saya mengerti, senior," jawab Hua Feng singkat. Ketika mereka selesai makan, Hua Feng bersiap membayar tagihan dengan hati berat, memikirkan biaya yang hampir 9.000 yuan. Namun, manajer hotel menghampiri mereka. "Tuan, Anda tidak perlu membayar. Sebagai bentuk terima kasih,
Kami juga memberikan kartu diskon 20% untuk kunjungan Anda berikutnya. Gratis? Itu tidak perlu, kata Hua Feng canggung. Namun Wang Sui mengambil kartu itu dan memasukkannya ke saku Hua Feng. Setelah keluar dari hotel, mereka naik taksi menuju Sekolah Hubungan Internasional. Setelah mendaftar dan membayar biaya kuliah, mereka berdiri di gerbang sekolah. Hua Feng menatap Wang Sui yang semakin menjauh. Dia datang mengikuti angin dan pergi mengikuti angin, gumamnya pelan.